Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pagi hari ini kita akan mulai menyembelih hewan kurban di Masjid An-Ni'mah. Dan di sana juga ada sapi titipan dari Bang Hotman Paris ya. Itu akarnya semacam ini tuh, karena non Muslim itu tidak wajib berkorban. Ya. Itu sapi itu dihadiahkan ke saya. Jadi nanti sapi itu dikorban atas nama saya di sana. Begitu. Aku udah bilang sama Ustadz di sana atas nama mereka aja. Oh, jangan. Nah, tapi kita kan tahu itu hadiah dari mereka. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah. Amin. Oke, Ustaz, berangkat dari tadi Bang Hotman memberikan Sapi. korban sapi juga, itu hukumnya seperti apa sih Ustaz? Kalau boleh Nggak ada dijelasin? hukumnya, nggak apa-apa. Saling memberikan nggak apa-apa. Memang mereka tidak ada kewajiban, juga tidak dilarang kan. Oke. Kan nggak ada cerita dalam Islam tuh dilarang orang non Muslim nyumbang sapi ketika nggak ada. Ada ya. Kecuali ada larangan nggak boleh. Oke. Kan boleh saja. Bahkan kita malu sebetulnya. Hmm. Kok orang non muslim semangat, aku lihat banyak sekali konten kreator non muslim beli sapi gede-gede kan, sampai ratusan juta. Ya mereka tentu punya interest untuk konten mereka kan. Tapi setidaknya kita sebagai orang yang beriman, orang Islam ya, minimal korban satu kambing lah. Dan saya sudah hitung-hitung tuh, orang Indonesia ini semiskin-miskinnya dia mestinya sanggup mengorbankan satu ekor kambing. Contohnya nih, maaf ya, ada orang yang ngerokok, untuk rokoknya dia satu hari bisa 30.000, 50.000. Kalau dia sisihkan 10.000 saja, 10.000 saja disisihkan, tentu kalau 10.000 satu hari, satu tahun 3.650.000, dapat satu kambing gendut tuh. Nah, tapi memang nggak niat sih, makanya nggak korban. Yuk kita ke masjid. Siap. Ya, come on. Oke Ustaz, ini kita udah sampai di Masjid An-Ni'mah ya. Iya. Seperti apa nih Ustaz untuk agenda hari ini? Agenda hari ini kita memotong 25 ekor sapi dan 114 ekor kambing. Ya, Itu semua kurban dari masyarakat. dari jamaah. Dan ada beberapa titipan kayak titipan yang kita cerita tadi. Nah, Ustaz, nanti sebentar kurban-kurban ini akan disalurkan kemana aja nih? Ustaz? Oh, ada beberapa kampung-kampung di sini yang memang ya kita sudah data mereka orang yang berhak menerima, dan ya mungkin lebih dari 5.000 plastik, 5.000 plastik. 5.000 kantong, 5.000 orang dapat. Ustadz sendiri akan ikut Ya, menyembelih. aku nyembelih kan insya Allah. Mudah-mudahan kebagian nyembelih satu ekor, minimal 2 ekor tuh ya. Saya juga korban sendiri, beli sapi juga, dan kita sebar beberapa tempat. Saya juga kirim sapi ke pedalaman Maluku, di Kampung Mualaf, di Namlea, di Pulau Buru ya. Iya. Dan disebar, kan banyak sekali orang-orang yang nelpon minta di kampung mereka nggak ada gitu. Dan insya Allah ini kita bantu di sini potongkan. Ada juga beberapa sapi yang dititip potong di sini terus dibawa ke tempat pemulung dan sebagainya. Oke Ustadz, mungkin sedikit dari Ustadz nih, sebagai umat muslim kita harus memaknai hari raya Idul Adha kurban ini seperti apa Ustadz? Ya, ini korban ini sebetulnya kan untuk mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, membuktikan cintanya kepada Allah. Bahwasanya beliau mencintai Allah melebihi cintanya kepada anak kandungnya sendiri, ya, Nabi Ismail alaihissalam. Dan itu Allah menguji kalau betul sembelih anakmu. Dan ternyata Nabi Ibrahim taat, dan anaknya pun Ismail taat. Jadi kalau saja Nabi Ibrahim alaihissalam mampu mengorbankan anaknya, kenapa kita nggak mampu mengorbankan kambing kita? Ya, bahkan mungkin yang merasa miskin sekarang tahu-tahu punya mobil, nggak ikut korban, tahu-tahu punya motor, handphonenya iPhone 20 juta, 20 juta. Korban kambing satu ekor pun tak mampu. Maka beristighfar banyak-banyak ya, yang mampu berkorban tapi tidak berkorban. Sebetulnya ada ancaman dalam Islam sebetulnya. Ya, jangan kalian dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Ya, jadi nggak boleh ya orang yang sengaja tidak berkorban, pura-pura miskin padahal mampu. Allah Maha tahu apa yang kalian sembunyikan. Dan kalau misalnya orang yang mampu tidak berkorban lalu mengambil bagian, Ya, itu lebih orang parah yang lagi sebetulnya itu. mampu, itu seperti apa Ustadz? Ya, ada juga gitu. Ikut ngantri juga. Ya, tapi itu mental ya, susah ya. Mental
pengemis itu bukan hanya orang miskin, orang kaya juga punya mental itu. Ya, dahulukan. Tapi kalau memang semua orang miskin sudah kebagian, nggak apa-apa, boleh, halal kita mau makan itu. Bang Hotman sendiri mungkin akan hadir atau Nggak ada konfirmasi hadir. Ustaz mungkin dari Ustaz sendiri dengan jemaah Ya, ini kan rutinitas tahunan ya. Kita lihat dari penanganannya pun udah sangat profesional karena udah banyak pengalaman ya. Distribusinya pun sangat tertib nantinya, dan petugas-petugasnya pun orang-orang yang betul-betul profesional semua. untuk sejauh ini nih Ustaz yang udah terkumpul yang akan disalurkan ini kira-kira akan berapa ribu kantong plastik? 5.000 lebih. 5.000. 5.000 kantong plastik. Ya, satu kantongnya kurang lebih 2 kilo lebih, 2-3 kilo. Ustaz Ya, sendiri puas. untuk tahun ini rupanya sapi kalau boleh dijelaskan Sapi ada, ya, ada beberapa ekor sapi kita kirim ke pedalaman di Maluku, di Tasikmalaya juga ada kambing. Terus di sini juga ada 1 ekor sapi, tambah dengan titipan dari Bang Hotman itu aja. Bang Hotman kan akadnya dari aku juga jadinya kan di masjid tidak mungkin mengumumkan kurban atas nama non muslim. Nah, jadi Bang Hotman akadnya menyerahkan sapi kepada aku pribadi dan aku menyerahkan kepada masjid. Nah, Ustaz berbicara soal Bang Hotman ini kan lagi rame juga nih di berita nih. Itu hukumnya seperti apa sih Ustaz ketika seorang muslim juga ikut berkorban? Mungkin bisa Ustaz jelaskan kepada pemirsa. Judulnya mungkin bukan korban ya. Judulnya mungkin ya berbagi aja. Ya berbagi kan tidak ada larangan juga. Kan nggak ada larangan non muslim untuk menyerahkan kambing, sapi, kerbau, unta kepada orang Islam, nggak ada masalah. Kalau untuk jenis sapi dari Bang Hotman sendiri dan bobotnya Itu limusin ya, hampir setengah ton. Ya, 400 kilo lebih. Nah, mungkin Ustaz boleh penjelasannya soal bagaimana sih menjadi seorang muslim Baik. lebih baik lagi. Iya. Ya, jadi kemarin sempat aku bilang sih kalau mau dapat pahala dari korbannya Bang Hotman ataupun teman-teman non muslim yang lain sebetulnya gampang aja, tinggal syahadat aja kan. Tapi kalau untuk dapatkan balasan di dunia ya cukuplah dengan tetap menjadi orang baik aja, tetap pasti Allah balas kebaikan itu di dunia kan. Karena kalau kita sebagai muslim itu kan yakin kita bukan dunia ini Bang, akhirat ya. Makanya kalau korban tuh kalau nggak dapat pahala ya kan sedih banget kan. Sudah dapat habis duit banyak terus nggak dapat pahala. Nah, maka teman-teman yang sudah punya perhatian terhadap syariat Islam, tidak ada salahnya untuk belajar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan jadi orang Islam betulan, amin. Tahun depan mudah-mudahan korbannya dicatat, diumumkan. Gus Hotman 1 ekor sapi gitu kan, enak kan. Nah, ini kalau sekarang apa yang didapatkan sama Bang Hotman dan teman-teman ya komplimen dari orang satu dunia lah, kalau mereka orang baik. Dan akhirnya bagaimana jika seorang anak manusia itu akhirnya mengenal muslim lebih baik lagi dan mendapat hidayah dan akhirnya mencintai muslim karena Allah atau mencintai Allah. Iya. Ya itu hidayah itu Allah yang atur ya, Allah yang atur. Kita nggak pernah tahu siapa yang Allah berhidayah, siapa yang Allah cabut hidayahnya. Saya cuma berdoa saja kepada semua orang yang menonton tayangan ini, Allah bukakan hidayah itu mata hatinya sehingga mengetahui mana yang benar itu benar, yang salah itu salah. Karena kita hidup sekali di dunia, jangan sampai kita lacur dalam menggunakan waktu kita main-main sia-sia, sibuk dunia lalu mati. Ya, nanti kalau udah masuk kubur kan nggak bisa kembali lagi untuk menyesal, atau aku mau balik ke dunia, nggak bisa. Nah, mumpung sekarang sebelum terlambat, saya mengajak semuanya untuk sama-sama belajar sehingga kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi muslim yang baik, yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Mungkin hajat dari Ustaz Dery sendiri pada tahun ini seperti apa? Ya, tahun ini kan tahun yang sangat kalau haji tahun ini karena terlalu banyaknya influencer ya, yang punya follower puluhan juta bahkan yang pergi haji dengan haji furadah, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Putra Siregar, sehingga kita hari-hari di sosmed itu melihat berita haji kan. Alhamdulillah lah mereka memberitakan ya.
Cuman nasihat saya kepada yang next year itu berangkat haji ya, kalian jangan bikin konten ketika rukun haji. Maksud ketika wajibnya haji itu jangan bikin konten, kecuali lagi sunnah-sunnah nggak apa-apa. Kan sayang banget di saat kita harus khusyuk beribadah, baca Quran, berzikir, ya malah sibuk dengan editing video. Nah itu yang menyedihkan, itu aja, sedih. Aduh, khawatir banget nanti keikhlasannya bisa hilang kan. Jadi itu aja. Jadi itu ibadah yang mahal, ibadah yang sakral, jangan main-main. Ada yang muter-muter lempar ke jumroh dan sebagainya, kan itu kan main-main namanya. Udah habis duit banyak, tahu-tahu nggak dapat pahala, dan itu malah dapat dosa. Nauzubillah. Itu harus menjadi perhatian. Ya, buat amal yang khusyuk dengan cara Nabi saja, nggak usah ngarang-ngarang. Nah, Ustaz, yang mungkin doa dan harapan Ustaz di Idul Adha tahun ini seperti apa? Ya, semoga semua orang yang berkorban Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Yang menerima korban, semoga Allah beri kesehatan memakan daging korban. Yang belum ikut korban tahun ini, mudah-mudahan tahun depan ikut korban. Ini yang sungguh-sungguh nabung 10.000 satu hari, insya Allah 1 tahun 3.650.000 dapat 1 kambing. Ustaz, mungkin di luar Idul Adha melihat fenomena sekarang banyak sangat mereka isu perdagangan rumah tangga sangat mereka sangat apa malah sarung mungkin dari Ustaz juga sebagai tokoh kecamatan. Syaitan kan nggak suka orang menikah, dan tentu semua ada syariatnya. Kak, kasih lewat Kak. Itu tentu semua ada penyebabnya. Saya banyak beberapa konten-konten yang dibuat oleh selebgram ya, oleh artis-artis itu yang tidak wajar, yang tidak normal, yang offside lah gitu loh. Baik hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, ya, apalagi kalau videonya yang sekarang ya Ruben dan keluarganya lagi pecah juga kan memang ada beberapa konten yang seluruh netizen sepakat itu tidak wajar gitu. Nah, jadi itu pelajaran aja. Ya, anak tuh kalau udah mulai remaja dewasa, meskipun anak kandung, itu adabnya kalau dalam Islam ya. Saya punya anak gadis, saya nggak pernah peluk anak gadis saya lagi kalau dia sudah head. Kalau dia udah gadis, saya nggak peluk dia lagi, karena memang ada batasan-batasannya. Bukan nggak boleh, boleh aja. Tapi bisa saja syaitan bermain di sana. Nah, jadi jangan sampai apa yang kita buat, kasih sayang yang kita tunjukkan malah jadi fitnah. Ya, jadi fitnah kan orang berdosa gara-gara kita. Itu pelajaran saya. Bahkan dengan ipar pun, ipar itu maut. Nggak boleh kita dekat dengan istri, adik istri itu bukan mahram kita, nggak boleh dekat-dekat. Nggak boleh terlalu bercanda gurau, bercanda-canda. Nanti lama-lama malah jadi fitnah. Ya. Pokoknya yang udah menikah jaga rumah tangga, jangan sampai ada yang bercerai ya. Saya nggak tahu beritanya. Aku belum tahu. Tapi menyayangkan kasih Ustaz. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Mesti ada juru damai deh. Mesti ada juru damai, mesti ada ulama yang berperan di sana. Apapun yang terjadi jangan bercerai. Sapinya pun manut aja, nggak ada perlawanan. Kadang-kadang sapi itu ngelawan bang. Ya alhamdulillah tidak ada kejadian sapi yang bisa beli lari lagi, nggak ada. Dan saya bersyukur tahun ini penanganan daging kurban di Masjid An-Nimah Citragal Cibubur lebih profesional. Ya ini tempat tuh baru tuh, dulu nggak di sana. Dibuat tempat baru, pengaliran darahnya, pembuangan kotorannya semua tertib, dan mudah-mudahan semakin ke depan makin bagus lagi. Tiap tahun ini kan Ustaz menyembelih hewan kurban, mungkin kalau sapi ini mungkin sedikit berbeda atau seperti apa nih? Biasanya aku sering nyembelih kambing sih, kambing itu mudah aja kan, lehernya kecil, tapi kalau sapi kan gede, perlu mental yang kuat juga. Kadang-kadang ada sapi yang kebal juga, bang, disembelih nggak apa-apa, nggak mempan. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah. Tadi juga sapi putih sepertinya nggak. Iya, dia nggak mau dipotong dia, nggak mau dipotong. Ya semoga. Berjalan dengan lancar. Amin. Berkah kalian juga, semoga Allah catat pahala ya, semoga menemani dari pagi sampai siang. Mungkin boleh Ustaz pesan-pesannya untuk pemirsa seperti apa? Pesan saya tahun depan semua yang menonton ini ikut korban. Ya, ikut korban ya, sehingga nanti daging korban kalau manusia nggak mau lagi terima daging korban, kita kasih makan hewan di hutan aja. Gitu. Jadi jangan khawatir, ini kalau aku korban semua, yang menerima daging korban siapa? Nggak usah khawatir. Di zaman Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih, semua orang Islam ikut korban. Sehingga daging korban itu diberikan ke hutan, ngasih makan harimau, singa, serigala.
Sehingga kalau orang jalan di hutan nggak ada serigala yang akan menerkam dia. Karena diberi makan sama kaum muslim. Begitu. Oke, niat ya, ada niat insya Allah mudahkan. Kita closing ya. Ustadz, mungkin kita minta tanggapan Ustadz nih soal viral yang terjadi di Jakarta Utara kemarin. Yang meloncat. Nekat mau bunuh diri lantaran stres karena ekonomi Ustadz. Ya. Sebetulnya dia stres bukan karena ekonominya ya, tapi karena imannya nggak ada. Dia stres tuh karena rusaknya hubungan dia dengan Allah. Karena banyak yang lebih miskin dari dia tapi nggak bunuh diri tuh. Dan dia kalau memang mau bunuh diri ya ngapain juga dia naik ke atas tinggi-tinggi tuh, cari perhatian. Ya. Jadi aku rasa ya orang-orang kayak gitu perlu agama deh, perlu nasihat daripada para ulama. Dan buat teman-teman penonton pemirsa yang suka panik, suka stres ya, kalian perlu kembali ke masjid. Ya, atau ya punya agama lain, balik ke agama kalian masing-masing ya. Tanya kepada para guru, para ahli agama, minta nasihat-nasihat spiritual gitu. Karena kebahagiaan itu bukan dengan ekonomi, Bang. Jangan dipikir orang kaya bahagia, belum tentu. Jangan dipikir orang miskin sengsara, belum tentu. Aku udah bolak-balik ke Bangladesh, itu negara termiskin di dunia, nggak ada orang bunuh diri di sana. Justru buktinya apa? Negara yang income per kapita tertinggi di dunia, negara kaya raya, semakin kaya itu negara semakin tinggi angka bunuh dirinya. Jepang. Aku kemarin ke Jepang, tiap sebentar kereta berhenti ada orang loncat ke rel. Hari-hari orang bunuh diri di sana, loncat dari gedung tinggi. Terus di Eropa, di mana-mana. Intinya semakin mewah itu negara, semakin stres orangnya. Jadi nggak benar dia mau bunuh diri gara-gara ekonomi. Itu nggak betul, itu alasan yang dibuat-buat aja. Iman utamanya. Iman ya rusak. Paham ya?